bilang Jakarta lomba makan kerupuk. Ada juga Akhirnya Delia. gue di sini. Aduh, ini juga Bro, sebuah bro. lomba. Ya bro, nyaris lupa ya. Ini juga sebuah lomba ya. Nge-invite Daniel tuh banyak banget gitu yang nge-invite gitu. Jadi akhirnya kita yang berhasil untuk ngajakin ngobrol VJ Daniel. Niel, apa kabar? Yo. Apa kabar? Baik, Nael. Apa kabar? Apa kabar semuanya? Yo, good friends. Baik. Eh, Apa kabar? Ini kehormatan banget gue bisa muncul di asik. Bro, bro. Iya, Ya bro, bro. ya kehormatan juga kita bisa ngobrol sama Daniel. But please jangan mainin rambut, aku tersinggung Niel. Oh iya, ya. Ini rambut gue agak Eh, kurang lagi ini ya ya. aku juga nih. Kayak jambulnya agak ini. Kita Lu, rahasia lu gimana sih? Rambut lu bisa konsisten terus gitu? Jadi kalau rahasia rambut gue itu adalah rambut virtual. Kan zaman sekarang teknologinya serba digital ya. Jadi rambut virtual gitu ya. Lo bisa retouch sesuka lo. Invisible bro. Aduh ini ngobrolin Sampai keselak gue, keselak kacang. Ya. kesel kacang. Daniel, ini gue lagi ngobrol sama good friends nih. Tentang pengalaman 17-an ya. Ini pada semangat banget dan lucu-lucu jawabannya. Gue pengen nanya sama lo sendiri pernah nggak punya pengalaman 17-an? Yang nggak terlupain? Yes, banyak banget. Tapi yang gue paling inget adalah saat itu anak gue dia lagi di TK ya. Dan Hmm. habis itu ada lomba 17-an yang diadain di sekolahnya dia, di TK-nya dia gitu. Jadi gue yang kayak kan nggak banyak ya sebenarnya kayak bapak-bapak yang nemenin anaknya ke sekolah, dan gue itu adalah salah satu yang nemenin anak gue ke sekolah gitu. Jadi akhirnya Hmm. gue datang, ternyata ada satu bapak lagi, kita cuma berdua, yang Hmm. lainnya ibu-ibu semua. Dan di situ ada lomba tarik tambang gitu. Ya udah dong, habis itu gue mikir kayak, oh ya udah boleh kita ikutan gitu kan untuk lucu-lucuan. Hmm. Jadi dua laki-laki lawan mungkin ada 5 atau 6 ibu-ibu. Wow. Kita mikir Hmm. kayak bisa Menang nih lah, pasti, no Bap. problem. Bisa Let's Bapak-bapak. do this ya nggak sih, Yo, gila. menang kan? Anak gue Ini menang. anak gue itu hopeful banget, dia yang kayak daddy, daddy, Yeay, dia yang benar-benar kayak yeay. teriak gitu, ya Ah, gila, daddy ah, is my ah. hero gitu kan. Jadi abis Ah. itu 3, 2, 1 pas tarik, bro. Apa tuh, bro? Ibu-ibu itu kuat banget, bro. Yang ada, gila men, itu videonya ada kali. Gue keseret bro sampai keluar. Gue bener-bener kayak narik gitu. Gue udah bener-bener berlutut, udah tiduran, habis itu diseret gitu. Asik. Tapi itu Ya. anak gue nangis sejadi-jadinya. Kayak dia Ah. yang ngerasa kayak, oh my god, gila. Gue tadinya mikir kalau bokap ini pahlawan, tapi ternyata bokap gue malah keseret gitu dan diketawain sama semua ibu-ibu yang ada di situ gitu. Gue sih I mean like, gue di entertainment gitu. Jadi gue seneng banget Ah. ngeliat orang-orang pada ketawa juga. Tapi Ya. mungkin traumatizing buat anak gue. Sejak saat itu kayaknya anak gue nggak terlalu Ay, respect gue lagi sih, agak turun gitu. gue gak bisa berharap nih sama Dedi nih. Udah malu-maluin Ada habis gitu. the power of mama ya pada saat itu ya. Dad lagi. Gue manggil lo jadi Dedi. Ya. Bisa Padahal kok, udah pede you banget. can always call me daddy if Se, that's how you like se, it, Niall. ya, wow. Nah, jadi itu pengalamannya Daniel seru banget. Tapi kalau ngomongin tentang lomba-lomba 17-an nih, gua rasa momennya itu, tapi di situ lu seru juga kan, maksudnya kayak bahagia semuanya, mau menang mau kalah nggak jadi masalah, bener? Ya kan? Nah, Exactly. Dan menurut gue itu ya, kita sendiri, gue udah cukup secure. Gue udah cukup ah, secure untuk nggak yang, kalah nih gue and everything. Enggak gitu. Gue sangat secure. Mungkin anak gue masih belum secure gitu kan. Kayak, ah, tapi gue rasa itu adalah bagian dari kemerdekaan itu sendiri. Ketika lu bisa secure, lu sudah es, memerdekakan diri lu dari rasa malu, rasa takut dicemooh, rasa khawatir kalau image lu rusak. Itu adalah salah satu bentuk merdeka juga menurut gue gitu. coba gini dulu nih, Oh, quote-nya keren Damn banget. I Indonesia. Indonesia. Silakan di screenshot good friends. Indonesia ya. Nah, ngomongin tentang 17-an nih, kalau yang gue tangkep ya, beberapa lomba itu kan membutuhkan kerjasama satu sama lain. Kayak lo tarik tambang, walaupun berdua, lo sama bapak yang satunya lagi, di other daddy gitu ya, harus kerjasama nih Ya, gimana caranya supaya bisa menang. Termasuk juga ibu-ibu yang tadi ikutan lomba barengan sama lo ya.
Nah, ngomongin Ya. tentang kerjasama nih, kan sekarang juga udah mulai banyak brand-brand lokal Indonesia yang membanggakan kita untuk bisa berkolaborasi ya dan juga menghasilkan produk-produk yang kece. Salah satunya nih Nil, kita akan ngobrol sama teman kita yang satu ini yang sudah berkolaborasi dengan BCA dan membawa harum Indonesia sampai ke internasional. Washington Ada DC. Omar, bro. Halo, Omar. Nael, halo Daniel, ketemu lagi kita, apa kabar? Ketemu lagi Omar, yo, gila, gue Aduh. excited banget lah. Begitu tahu ada lu di sini, gue kayak benar-benar excited banget. Gue kayak, man, gue pengen tahu sejak terakhir kita ngobrol, gara-gara dulu kan dua coffee itu sempet kayak di demo ya, atau Iya, kena iya. kacanya pecah ya Wow. pas lagi Betul, Black betul, Lives betul, Matter betul, itu betul, kan. betul, Gue di pengen DC. tahu gitu kayak, yo, what's happening now? Gila, gue excited banget sih ketemu lu sih. Iya sih, halo semuanya, selamat pagi di Indonesia nih, masih malam kebetulan di sini, masih tanggal 16 di Atlanta. Wow. Kita alhamdulillah sekarang udah mulai pick up ya, ditambah lagi kemarin ada kabar baiknya adalah kedai kita yang di Washington DC itu dikunjungin sama second gentleman, which is suaminya Kamala Harris. Jadi buat kita sebuah surprise juga, Wow. sebuah apa ya kita bilangnya UMKM Indonesia gitu, dengan cup batiknya Mega Mendung, dua kopi itu bisa masuk ke White House tanpa apa ya, mungkin mereka datang emang benar-benar kayak 2 blok dari White House, kita kayak dapat blessing gitu buat kita kayak, oh ini ada sebuah tepuk tangan ini. Ada dong. Ada 10.000 penonton nih Omar. Jangan sedih. Wow. Good friends itu ya. Tenang, Iya. tenang ya. Nanti dapat Iya, kopi. Lanjut. sebuah apa ya, buat kita sebuah dorongan dan berita baik di tengah pandemi ya di Indonesia, dan semangat buat teman-teman dua coffee yang ada di Indonesia juga, dan mudah-mudahan juga menjadi semangat yang baik untuk UMKM lain di Indonesia, kayak oh ternyata kita diapresiasi segitunya loh, produk kita asli Indonesia, ada di Amerika gitu, di US, dan bisa bersaing dengan brand-brand internasional lainnya kayak gitu. Dan sekarang pun kita udah mulai pick up secara sales gitu, terus berkah dari blessing in disguise juga pas kita kena Black Lives Matter kemarin, kerusuhan, ternyata masih malah jadi banyak empati gitu dari orang-orang sekitar untuk membeli produk kita, dan kita dianggap sebagai salah satu pergerakan lokal gitu. Mantap Omar, gila. Keren banget ceritanya, menginspirasi dan bikin gue kayak keren banget sih. Tapi Neil, dua kopi nih dari Omar juga ternyata pernah berkolaborasi juga dengan BCA Neil. Betul. Jadi kita mau tanya juga nih, boleh ceritain nggak? Gimana nih kolaborasi antara dua kopi barengan sama BCA dalam program Bangga Lokal BCA? Bisa diceritain nggak Omar? Iya, bener banget El. Jadi kita di kolaborasi Bangga Lokal sama BCA, sebuah kolaborasi yang benar-benar momennya pas PPKM. Kita tahun lalu ada PSBB, kita bikin inovasi dengan mengeluarkan produk kemasan besar atau ready to drink gitu. Nah kali ini ketika kita hit PPKM, kita mendapat tawaran untuk berkolaborasi dengan bank sekelas BCA, dan kita menganggap kayak ini sebuah apresiasi juga untuk perbankan, dari pihak perbankan sekelas BCA bisa berkolaborasi dengan kita, dan kita mengeluarkan kemasan kalengan 3 varian di tengah PPKM yang kemarin banyak nge-hit kita, dan ini sedikit banyak membantu kita untuk tetap bertahan di tengah PPKM, karena kan kita tahu semuanya ya, walaupun pemerintah membuat kebijakan pembatasan segala macam, kita harus pivoting dari offline ke online dengan keterbatasan yang ada. Terus kita dibantu dengan kolaborasi ini, baik itu dengan exposure ataupun kolaborasi Bangga Lokal ini, itu bikin produk kita jadi lebih mengalir kemana-mana gitu. Jadi ya mungkin ini bisa menjadi contoh banyak buat teman-teman yang lain ya, kalau kita ternyata untuk naik ke atas harus bergandeng tangan seperti itu. It's so good, bro. Lu benar-benar inspiring banget. Maksudnya ini adalah, gue ngerasa Omar ini salah satu pahlawan UMKM yang saat ini lagi berjuang di Washington DC, di Amerika, untuk memperkenalkan Indonesia, especially from the coffee point of view ya. Maksudnya dari kopinya gitu. Dan gila sih, you guys are really inspiring for me, dan keren banget juga. BCA pun juga bergotong royong sama kalian untuk bisa lebih expand your brand juga gitu. Gue kemarin main dua kopi yang ini yang kalengan bro. Betul. Yang ada cold brew sama kopi susunya kan. Betul. Habis itu ada yang petik mangga ya kalau nggak salah ya. Iya betul, 3 varian itu. Enak bro. Thank you. Enak banget.
Iya, Ya, iya, ya, iya itu buah kerja keras juga sih dari teman-teman di Dua Coffee yang ada di Jakarta untuk terus bereksplorasi, inovasi, dan kali ini berkolaborasi tentunya. Jadi ya kerja bareng kita semua lah. Ya Indonesia banget yang kita harus gotong royong mau nggak mau gitu untuk ngelewatin ini sama-sama. Jadi kuat bersama sama BCA juga, sama teman-teman yang ada di sini. Kalau tadi aku dibilang pejuang UMKM Indonesia ya mungkin kita nggak sendiri gitu. Ini ada tangan dari para petani kopi di Indonesia juga yang udah susah payah menanam kopi kita. Terus Iya. ya kita hanya menyambung tangan mereka untuk berjuang di sini. Sebenarnya seperti itu sih. Iya. Jadi semuanya Kita tetap kolaborasi. apresiasi juga ya Iya, para betul. petani kopi kita Ya, yang sudah menghasilkan kopi-kopi yang bisa kita nikmati bahkan sampai ke internasional. betul. Daniel betul. juga tuh tadi udah nyobain tuh, Mar. Nah, karena waktu kita terbatas, maaf banget. Sebenarnya kita Boleh. pengen ngobrol 7 hari 7 malam ya, Nil ya, sama Omar ya. Cuman iya. nggak bisa nih, sambil temenin kopi kan melek terus ya kita ya. Betul, betul. Omar, ada yang mau disampaikan nggak buat good friends yang lagi nonton kita dari Sabang sampai Merauke, bahkan sampai di luar negeri lagi nonton live-nya kita dari Dua Coffee, ada yang mau disampaikan nggak? Enggak sih, kita cuman tetap menyemangati teman-teman, terutama teman-teman UMKM gitu. Kita harus bertahan bersama. Sampai hari ini kita harus berbangga sama diri kita sendiri, berbangga sama teman-teman sekitar, lebih peduli lagi karena kita bisa ada di hari ini aja sebuah prestasi yang luar biasa gitu. Yes. Lagi-lagi satu kalimat saya yang saya suka adalah ada banyak untuk naik ke atas, ada banyak jalan untuk bertahan, tapi tidak dengan menginjak orang lain, tapi dengan bergandeng tangan. Itu aja sih. Wow. Oke. Keren banget, Thank you, keren Omar. banget. Ya, Omar, thank you buat waktunya ya. Dirgayu. sehat-sehat Merdeka. semuanya, merdeka. Amin. Sehat-sehat juga Ya, Omar. Bye, Omar. bye-bye. See ya. Keren banget. Aduh, Bye, bro. ini Daniel, ngomongin tentang produk-produk lokal kan udah pada kece-kece, keren-keren juga ya. Termasuk juga, damn, I love Indonesia. Kalau dari lo sendiri gimana, bisa ceritain nggak nih? Pastinya mungkin yang gue lakuin itu nggak sebesar Omar gitu misalnya ya, tapi gue ngerasa dari kita sendiri itu kita emang fokusnya di generasi muda di Indonesia untuk Yes. lebih mencintai budaya Indonesia. Maksud gue sendiri juga dulu suka banget sama budaya-budaya negara lain gitu, and it's okay, it's totally fine gitu, no problem at all. Tapi alangkah baiknya kalau misalnya kita mengerti dulu budaya kita sehingga kita bisa mengapresiasi dulu budaya kita, baru akhirnya kita bisa mengapresiasi budaya orang lain gitu. Jadi banyak dari generasi muda kita kadang-kadang itu yang mereka lebih hyper apresiasi budaya luar dulu daripada budaya sendiri gitu. Kayak wah gila, kayaknya negara ini yang paling hebat segala gitu. Justru ya ada lah yang namanya invasi, invasion dari negara lain ke sini gitu kan. Yes, ya. Jadi itu yang menurut gue yang gue lakuin di Damal Indonesia adalah membuat budaya Indonesia itu menjadi lebih keren sehingga suatu saat justru generasi mudanya yang menginvasi negara-negara lain dengan budaya Indonesia, kayak yang Omar lakuin sekarang ini. Maksudnya itu adalah suami dari wakil presiden Amerika yang baru aja masuk ke Dua Coffee untuk ngebeli kopinya dia gitu. Jadi maksud gua, itu adalah mungkin cara kecil ya supaya Indonesia itu mulai menginvasi sedikit gitu kan, melalui kopinya, melalui gelas batiknya, dan orang juga mengenal budaya Indonesia kayak gitu sih. And that's why I'm like very excited apa yang si Omar lakuin gitu di Dua Coffee. Bener. Dan poin yang gue suka dari Omar tadi bilang adalah ketika kita ngomongin tentang UMKM lokal, itu harus bergandengan tangan ya, buat bisa maju bareng-bareng. Ya kan? Nah, kalau ngomongin tentang bergandengan tangan, ini ada satu perempuan yang gue taunya dia udah lama kayaknya nggak digandeng sama orang. Temen kita juga. Kita coba gandeng dia ya. Hai Gita. Waduh. Udah lama nggak digandeng nih kayaknya nih. Git, apa kabar Gita? Gita Bebita, good friend. Baik Kak Nael, halo Kak Dani. Hai Gita. Git, kan kita tadi ngobrol-ngobrol nih sama Omar dari Dua Coffee. Itu dalam banget pesennya kalau misalnya memang sekarang UMKM Indonesia itu harus bergandengan tangan supaya kita bisa maju bareng. Betul. Ya kan? Nah, ngomongin tentang UMKM, produk-produknya juga dicocokin sama kita, ya kan? Kayak misalnya kita kebutuhannya beda, Daniel juga kebutuhannya beda. Gita mungkin dengan produk fashion atau mungkin kosmetik. Nah, itulah kenapa kita bikin yang namanya jodoh lokal. Jadi kita tuh berjodoh dengan produk-produk lokal. Nah, kalau ngomongin tentang jodoh nih, ya, gue mau nanya nih sama Gita. Git, menurut lo nih, tipe jodohnya seorang Gita Bebita itu kayak gimana?
Nil dengerin ini, siapa tahu kita bisa iniin matchmaking. Boleh? Boleh. Kan tadi Gue serius nih dibilang dengerin. kalau misalnya Gita Serius itu banget. fashion sama makanan-makanan. Sorry banget, aku udah nyediain makanan lokal di depan muka gitu kan. Oh, wow. Dan sambil nonton tadi sambil nyemil kolang-kaling, Kak. Kok yang ditanya jodoh lagi? Jadinya kolang-kaling ya. Kan ini yang bisa digenggam. Kan tadi bergenggaman tangan yang bisa digenggam itu bisa jadi produk. Oh iya, Mantap, benar. masuk. Jadi seperti Gita itu jadi kolangnya, kita lagi nyari kalingnya. Ini klop gitu kan jadinya. Melengkapi. Saling melengkapi nih ya. Nah, kita coba cari. Ini ada satu nih, kaling nih. Kita coba undang lagi deh biar ngobrolnya seru nih. Jadi kolang kaling. Ini gara-gara Daniel nih jadi ada istilah kolang kaling nih. Bukan gue lah yang makan kolang kaling. Jangan gue dong yang disalahin. Bagi kali, Git. Tapi Git, tadi gue udah nanya sama Daniel nih tentang pengalaman 17-an. Lo punya pengalaman 17-an nggak? Yang tiada pernah akan bisa terlupakan dari seorang Gita Bebita? Tadi kita pas dengerin Kak Danielnya ngobrol itu sama kali sama pengalaman Gita yang paling nggak terlupakan adalah karena kayak postur aku kan nurul banget ya, maksudnya kuat banget ya. Atlet Nurul. angkat besi kita ya. Jadi kan kayak Oh, baru connect gue. Sama. Iya. Apa Mungkin ada salah- singkatan gitu kok. Iya. Gue nggak tahu nih singkatan terbaru ini nih. Apa Iya, salah iya, iya. invite akun nih ya? Nurul Akmal. Iya benar. Oke. Aku tuh kalau misalnya lagi 17 Agustusan itu semua kelas di sekolah aku tuh pada memperebutkan aku, Kak. Wow. Karena pada pengen si Gita ini ada di grupnya tarik tambang mereka. Kan jahat, aku hanya diinginkan ketika mau 17 Agustusan. Pas ada pemilihan cheers, Gita nggak dilirik. Pas ada pemilihan untuk acara ini itu enggak. Tapi pas 17 Agustusan semua pada melirik Gita. Karena memang pengen, ayo Gita ada di grup tarik tambang aku gitu. Aku selalu yang paling belakang, Kak. Selalu paling belakang karena itu kekuatan terkuat itu adalah yang paling belakang yang nahan semuanya. Kadang-kadang tapak kaki Gita sampai membekas di tanah karena nahan semuanya kayak gitu kan. Wow. Nggak apa. Wow. Gitu. Dan besokannya setiap 17 Agustusan ya, besokannya itu perut aku sakit karena turun beruk. Siapapun yang tahu itu turun beruk. Itu nggak enak. Kayak nama acara ini ya. Turun Bro. bro. Ya bro. Jadi zaman dulu lo pasti punya banyak Hall of Fame ya, bekas kaki-kaki lo di bawah. Aduh lucu banget ya. Tapi Gila. memang kangen banget ya sama momen-momen 17-an ya. Daniel dan juga Git. Sekarang soalnya tarik tambangnya, panjat pinangnya itu harus jaga jarak. Habis panjat pinang jaga jarak tuh seperti apa ya? Saya sendiri juga masih mikirin sih. Bisa Distance gitu ya, Bisa. lempar kali ya. Yang bawah Jadi- lempar yang atas gitu. gini, mainnya Iya. gini. Iya. Bisa. Lebih ke sirkus ya Nil ya. Nih, kalau gue pribadi, walaupun gak ada yang nanya nih sama gue, sedih banget deh gue nggak ditanya pengalamannya. Oh, kalau Kak Nael gimana? 17 Agustusan yang berkesan. Gue dulu waktu itu ikut lomba makan Langsung kerupuk. saja kita panggilkan Babe Cabita ya. Terima kasih banyak, luar biasa sekali. Kita udah gak sabar banget untuk melihat penampilan. Ada babe yang akan kita ajakin ngobrol. Dan ini lu tega banget sih, gue kan mau cerita gue 17-an juga tahu. Sorry. Please. Nael, silakan. 17 kilo. Tuh, sampai mana tadi gue lupa. Momennya. Momennya. Momen. Gue pernah ikut dulu lomba makan kerupuk. Biasa kan? Tapi lomba makan kerupuk, pas begitu kerupuknya selesai, gue baru sadar gigi gue copot satu cuy. No. Setotalitas itu, sededikasi itu. Buat Wait. Ini lo 17-an. umur berapa? Waktu itu 50 tahun kayaknya. Oh, ini gigi palsunya yang copot ya. Iya. Jadi pas lagi makan kerupuk gitu kayak, benar. Tapi gigi lu masih nempel gitu di kerupuknya gitu. Makanya kan dari dulu udah dibilangin, Kak, susu penting untuk kalsium, Kak. Gigi murah, Kak. Ya, kirain hati doang yang rapuh. Wow. Aduh, ketawa-ketawa mulu nih tuh kan, pada banyak yang ngakak katanya nih.
anak dudut. Terus juga ada Viani nyangkut di kerupuknya giginya. Iya bener tuh pernah kan, kerupuknya Thanos kali bikin gigi copot. Buset. Asli. Tadi juga banyak good friends yang udah ikutan gabung dan juga ngasih tahu pengalaman serunya dan gak pernah terlupakan lewat kolom komen. Nanti di mana Gita dan juga Daniel, yang terpilih ada 2 orang untuk mendapatkan flash edisi Kemerdekaan Republik Indonesia. Itu kalau nggak salah, maksudnya yang lebih gilanya lagi ya, lebih kerennya lagi, itu ada augmented reality ya kalau nggak salah ya. Jadi lu bisa videoin dan nanti ada muncul sesuatu ya. Gue sendiri juga penasaran gitu, sebenarnya bakal muncul apa gitu, Nail. Benar. Bakal muncul gue. Augmented reality. Ada horor. itu nggak lewat kartu, itu lewat botol kayaknya. Jadi di sini tuh ada ada QR-nya nih. Ya kan, kalian scan lah nanti kalau misalnya udah punya di scan, nanti akan muncul nih si apa karakternya ini, dia akan keluar, nanti akan ada augmented reality, dia akan ada gerakan-gerakannya, plus ada audionya juga, ada suaranya juga. Ah, keren. Itu keren loh. Maksud gue itu inovasi banget dan menurut gue gila sih. Itu bragging rights banget, man. Kalau misalnya lu punya itu gitu ya, gue bakal pamerin ke semua temen-temen gue gitu. Lu lihat dong. Nah. Kartu lu bisa ngapain? Hah, kartu gue lihat dong ya, bisa nyanyi. Asal jangan tiba-tiba Indonesia memilih. Gue bisa congkak, man. Gue bisa congkak. Nah, wow, ini juga mau gue pamerin nih. Ada Babe Cabita nih. Gila. Halo. Merdeka. Ada Babe. Woi, merdeka. Merdeka. Babe juga mau ditanya nih. Maaf. Ya, Kenapa? maaf telat baru gabung habis upacara. Sorry, maaf. Wih, habis upacara. Upacara di mana? Kamu Bukan lagi PPKM. Upacara virtual ya? Sama istri berdua, hadap-hadapan, hormat. Yang penting kan yang penting semangat kemerdekaan. Emang aku bawaannya selalu berdiri aja pokoknya hormat gitu. Oh iya, oke, baik. Sama istri. Sama istri ya? Oke, cukup. Gue juga ya. Kalau gue bukan cuma 17-an aja, gue Aduh, harus hari kayak diberesin. gitu. Git, tolongin Git. Git, tolong beresin Git. Oke. Babe. Iya. Iya. Oh, biarin dia nanggung ya. Babe, tadi gue udah nanya sama Daniel sama Gita tentang momen 17-an. Selain di kamar tadi barengan sama istri ya, momen 17-an yang nggak pernah bisa dilupain sama Babe apa? Momen 17-an itu yang paling nggak pernah dilupain itu waktu masih zaman-zaman kecil lah. Kita kan kalau misalnya kecil kan suka ikut lomba-lomba 17-an, masih marak di mana-mana. Itu lomba panjat pinang itu aku paling berkesan sekali. Wah, gimana Karena tuh berkesan? memang ya kan memang cari gelinya aja kan. Maksudnya tuh geli karena kita kan tahu kalau di kampung-kampung itu 17 Agustus kita dilumurin oli yang warna hitam itu udah, terus kita kan buka baju tuh pakai boxer pendek aja. Tahu lah kalau badan-badan kayak aku nih pasti dapatnya kan bukan paling atas, paling bawah, diinjek-injek. Jadi kita peluk-pelukan, hadap-hadapan, depan-depanan. Kadang kita tuh jarak muka tuh memang benar-benar berapa sentimeter itu. Belum lagi napasnya bau, peluk-pelukan, aduh itu emang perjuangan kali itu. Jadi waktu masa-masa kecil tuh memang banyak apa ya, kesan-kesan lomba bareng, terus panjat pinang, apalagi ya, pokoknya masih kecil tuh lebih seru kayaknya ya, lebih banyak perlombaan. Gitu kayak gitu tuh. Gue bingung sih ya, kayak lu aja geli gitu, apalagi orang yang lagi berdiri di atas kepala lu gitu. Kayaknya dengan rambut lu tuh kayak ada kelitik-kelitik gitu gak sih? Kayak apa ya? Iya. Enggak, tapi kan dia kan berdiri jauh, jaraknya kan jauh kan. Dia ke kepala, ini kaki kan jauh jaraknya. Kalau dia dudukin dia geli, kalau didudukin. Mungkin telapak kakinya kayak pakai sendal terapi jadinya ya, Babe ya. Bergerigi ya. Oke, jadi udah pada apa namanya share ceritanya. Kita masih nungguin juga buat good friends yang mau ngedapetin masing-masing satu flash untuk 2 orang pemenang. Silakan ketik di kolom komen pengalaman 17-an yang gak terlupakan. Jangan lupa formatnya adalah domisili spasi jawaban ya. Nanti kita akan cari tahu siapa pemenangnya di akhir live-nya, dan jangan lupa juga untuk follow dulu @goodlifebca ya. Nil, kalau misalnya tadi kan nih 2 Gita sama Babe udah cerita nih tentang pengalaman 17-an. Dan 17-an identik sama lomba. Gimana kalau kita lombain mereka sekarang? Woi.
gokil. Gue suka banget sebenarnya acara, nggak tahu ini generasi gue banget sih. Pada tahu nggak sih cerdas cermat? Tahu. Cerdas Tahu cermat. dong, Kak. Nah, aku tahu tapi nggak pernah ikut karena memang pasti nggak selalu terpilih kan. Nah, Sama, Bre. pasti ada cerdas cermat. Kita kasih kesempatannya sekarang. Selalu Terima Silakan kasih. nih ya. Kasih Nil. kita gitu. Ya, Kita ya, tuh ya, nggak ya. pernah dikasih Kita, kesempatan buat cerdas cermat. Makanya tuh aku kalau ikut, ayo. Ayo. Ayo sekolah Oke. gitu ya. Beda. Iya. Oke. jadi kalau cerdas cermat itu biasanya pakai ada kode ya. Maksudnya kayak apa sih, pakai suara binatang gitu ya. Boleh. Bel maksudnya bel. Bel. Bel, pakai bel. Oke. Nah, Bel. jadi Belnya kalau manual Babe, ya? belnya apa? Belnya. Coba dulu nih. Babe. Lagi? Udah. Lu kok kayak ular gitu? Oke. Bunyi apa, Be? Hah? Langsung gini. Baunya sampai ke sini loh. Baunya Bau ke sini loh. virtual. Iya. Bau virtual, Kobra Be. kucing kan gitu, kobra. Be, pastiin nggak ada siapa-siapa ya di depan kamera lo ya, Be ya? Nah, kalau Gita mau belnya apa? Gita belnya apa? Oh ya gitu aja ya. Panjang banget belnya. Lagi kita Oke, kita oke, tes oke. kita tes bel dulu Kita ya, Nil tes ya. dulu. Ya. Oke. Oh, ini tes bel dulu. Tes bel Silakan. dulu. Ya. Kita tes bel. Babe. Oh Eh? kontak bang, kontak bang, kontak. Oh, aduh. Koslet. Koslet, sorry, koslet. Iya. Belnya koslet. Orang sini tahu kontak nggak sih? Nggak tahu kontak ya? Aduh. Nggak tahu kontak. Namanya koslet. Koslet. Sorry. Aduh, mau ngejok nggak kenal lagi. Sorry. Koslet. Oh, korslet. Dah. Oke. Oke. Kita. Tes kita. Oke. Aman ya, Nil ya? Pertanyaan Oke. pertama ya kalau gitu ya, Nail ya. Siap. Pertanyaan Ya. pertama ya semua ya, sudah siap ya? Siap ya? Siap ya? Siapa- Dengan bel masing-masing. Siapa pencipta lagu Indonesia Raya? Bel. Pantesan kita nggak pernah diajain, Be. Babe. Boleh. WR Suprapto apa Suprat? Supratman. Yes. Yeay! Baru pemanasan, pemirsa. Baru pemanasan ya. Baru. Suprapto. Dia semena-mena waka-waka yang ngerubah nama orang ya. Aduh. WR Suprapto sering di depan juga pecel lele baru ingat. Jadi mirip-mirip namanya. Mirip-mirip. Cara mengingat orang kan beda-beda ya, Nil ya. Oke. Betul. Iya. Nggak apa-apa, Oke. nggak apa-apa. Gua Oke. pertanyaan berikutnya. Ya, Untuk Babe dan juga Gita, siapa penjahit bendera merah putih? Gita. Ibu Fatmawati. Ape. Bukan Satu Fatmawati. sama. Iya, bel dulu. Aduh, Oke, ya lupa. 1 sama skornya ya. Ya, Pertanyaan berikutnya, Bapak Daniel. Oke. Sebutkan waktu dan tempat pelaksanaan proklamasi. Tanggal berapa? Jam berapa? Di Babe. mana? Oke, Babe. Babe. Korslet. Di Jakarta. Di Jam? Jakarta 17 Agustus. Tahun? Tahun. Ya 45 dong, masa lupa? Ya, sama tahu aja. Jam? Jam? Hah? Jam? Habis subuh lah tuh kira-kira. Habis sholat subuh, habis sholat subuh, Pada semua subuh. baru Ya. Ya. Sabar Habis ya, sholat Niel. subuh. Habis itu mereka Habis makan pagi sholat dulu. mak sarapan dulu bentar lah isi perut kan. Ya. Habis itu ya udah jam berapa Ngobrol-ngobrol nih? bentar. Iya, udah agak terang lah, udah agak terang jam 7 lah, jam 7 lah. Jam Jam 7. 7. Jam 7. Pas enggak. Jam Jam 7 itu mereka masih makan pagi sambil ngobrol-ngobrol. Enggak lah. Habis sholat makannya. Habis sholat makan. Lalu habis itu habis itu lah, ngobrol-ngobrol. Ngobrol. Ini jam berapa nih? Udah agak terang aja lah, jam 7 aja lah, jam 7. Oh, jam 7.
Jam 7. 7 Jam 7 ya. Oke, Gita mau ambil Gita mau ambil pertanyaan ini? Jamnya tinggal jamnya. Jam 8.45 ya, karena mereka nunggu teknisi untuk ininya si mikrofon. Belum datang ya jam 7. Nah, Jadi Enggak. 8.45 mereka masih JR. Mereka masih JR. Masih JR. Jadi mungkin agak naikkan dikit. Jadi kayak Coba, Bung Karno, lu coba deh baca yang bagian ini. Kami putra putri atau bangsa Indonesia ya? Bangsa Indonesia. Aduh iya itu Sumpah Pemuda soalnya ya, bukan. Nah. Iya. Jadi mereka masih JR, masih belum yakin. jam abis 7. itu Saat jam 7. Kemarin kalau nggak salah jam 7. Oh, masih Kalau konsisten nggak jam salah 7. 7.05 kok. Aku ingat 9.45 masih JR. Iya, benar. Nah, kira-kira jam 8.45 berapa? masih JR. 7.45. karena nggak pakai IO ya, jadi Lam- agak mundur ya dari jadwal. Jadi kira-kira jam berapa sekarang? Karena Kira-kira tes jam sinyal berapa kita? dulu. Jam 8.45 enggak? Tetap enggak ya? Enggak, Masih JR, Oh. masih JR. masih JR, masih GR. Padahal udah Belum pas tuh makan bulan siang, jam berapa 8, ya, 45, jam 8, 45. Kayak lagi nawar di pasar ya, Bro. Angkanya. 1845, 745 lah. 745, 845. Enggak, tapi ini seriusan, ini di pelajaran sejarah memang ada detail gini menit-menitnya, memang ada ya? Iya. Ada, Bro. Makanya sampai hari ini upacara dilakukan jam segitu juga. Iya, Jam berapa? itu dia. Jam 7. Jam Upacara 10 pagi. Hah? Di Istana Negara ini jam 10. Upacara di pulang, di sekolah. Iya, itu kan setiap hari Senin. Iya, kita Nah, upacara kemerdekaan jam 10 pagi. iya, itu dia. Papua, 12. Kalau di Papua jam 12 upacaranya. Aduh, panjang nih urusan jam ini. Oke, Iya. berarti tidak ada Benar. jawaban yang benar. Kelar. Ya. Kelar ya? Jawabannya Satu-satu adalah masih. satu-satu masih. Jawabannya apa, Nil? Yang benar? Oke. 17 Agustus Jam 45. 17 Agustus 1945 jam 10 pagi di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta Pusat. Betul Ya. ya. Oke, pertanyaan berikutnya nih kita kasih yang ya udahlah, itu tadi agak susah. Ini rebutan ya. Sebutkan apa warna bendera Indonesia? Be. Oh, menuju perut, udah rata. Oh, darat. Perut. Aduh, Udah Tuhan. rata. Oke. Omonganmu tuh, Be, kesombonganmu, Be. Oke, Iya, Babe. Iya. Be. Iya, lu harus berkibar dong. Lu harus berkibar dong. Kayak bendera gitu kan. Lu harus berkibar dikit dong. Iya, wow. Oke. Ya wow. Gita juga udah prepare. Kan gampang gue bilang Luar pertanyaannya. biasa, amazing. Babe. Babe tadi Oke. pencet bel duluan. Jawabannya apa? Merah putih. Betul. Tapi bukan itu pertanyaannya. Pertanyaannya Betul. adalah, Ini kan, tadi udah betul merah putih udah 21. pertanyaannya adalah apa warna seragam customer service BCA? Babe. Warna Seragam Customer customer service. BCA. Iya. Yang hari apa nih? Yang hari apa? Aku apa soalnya? Yang hari apa? Aku apa? Hari Senin sampai hari Jumat. Senin sampai Jumat. Oh. Iya. Kalau Sabtu Udah Minggu dibantu ya ya. terserah mereka lah ya. Tapi Senin sampai Jumat aja. Jam 9 sampai jam 3 sore lah kira-kira. Ya. 5, 4, 3, 2, Kuning. 1. Tedong. Biru kan? Biru. Coba. Kita kasih kesempatan sama Gita Bebita. Gita Harusnya kurang sih lengkap biru jawabannya. Ya, harusnya sih biru. Ada aksennya warna lain? Biru dong. Biru kadang-kadang dia pakai dalamannya warna kuning gitu supaya kayak bisa ada Iya, bedanya gitu, biru kaos. kuning. Kita bener banget. Yeay! 2-1. Kuning. Dengan Biru. motif batik biru. Bahkan ini tadi ada jawabannya di sini nih. Iya. Dari Ardiaran gitu kan, dia bilang kuning motif batik biru. Luar Yes. biasa, perhatian Luar biasa, banget good ya friend. Ardiaran nih. Kalau Gita kan Yoi. kebalik, biru motifnya kuning Aish. kebaliknya. Iya. Biru kuning. Gita, apa berarti ada 2-1 ya? gitu, Be. 2-1 Jangan ya. pokoknya kuning pun banyak. Oke, kan kita tanya warna ya. Oke, lanjut Ya, nih. Kita ke pertanyaan berikutnya. Oke. Berapa jumlah provinsi Indonesia
pada tahun 1990? Wah, Siapa dulu? Babe dulu. Siapa yang Babe duluan? dulu. Babe. dulu lagi. 24. Salah. Salah. Gita Bel. 27. Kalau gitu, sekarang pertanyaan bonus buat Gita ya, karena udah benar jawabannya. Berapa Harus, ya. jumlah kantor cabang BCA? Ih, Ih, seluruh Indonesia nih, Bang. Seluruh Indonesia. seluruh Indonesia, Git. 7.819 kalau aku nggak salah terakhir dikabarin. Jumlah. Itu dibagi 7 lah kira-kira. Itu berarti berapa tuh? 700-an. 7.000 dibagi 7 berapa? Oh, 7.000. Sabar! Akankah direbut pertanyaannya jawabannya oleh Babe? Coba Babe pencet bel. Pencet bel. Pencet bel. Berapa? 1.200. 1.240. 1.240. Luar biasa Nggak sekali. apa-apa. Wow. Betty beda tipis. Gokil matematikamu, Be. Luar biasa. Nggak ada handphone kan bisa Google kan? Kan bisa Google. Enaknya lomba 17-an sekarang tuh itu. Wah, Ya kan? gila. Aduh. Oke. Oke, next. Langsung aja. Pertanyaan berikutnya. Ini gampang juga nih. Sebutkan Ya. apa lambang negara Indonesia? Babe dulu. Babe lagi cepet banget ya. Burung Garuda. Betul. Tapi bukan itu jawabannya. Pertanyaan bonus. Pertanyaannya buat Babe. Sebutkan aplikasi terbaru dari BCA. Ayo. Aplikasi Google. terbaru dari BCA. Ya. 5, Dua tuh. 4, sebelum dia Google nih. Iya, 4, 3, 3, 2, 2, 1. BCA Finance. Kita lempar sama Gita Bebita. Hampir. Gita. Bisa nggak nyebutin Welma? Bisa nggak? Apaan itu? Itu aplikasi juga dari BCA, betul. Lanjut. Bener kan? Yang terbaru, Nah. yang terbaru. Biasanya sih 2021. kalau misalnya lu ngomong sama temen lu, pas angkat telepon, lu ngomong apa? Halo, BCA. Gila. Satu lagi gua kasih clue. Kalau misalnya kita punya pasangan terus kita nyebut dia titik honey. Sayang. Iya. Sayang. Titik love. There's only you in my life. Asik. My BCA. Iya benar. My BCA. Itu Udah, aplikasi jadi terbaru. satu Halo BCA, Jangan kasih- satu My BCA. Kalau pertanyaan seputar 17 Agustus mungkin aku banyak lupa karena udah lama sekolah. Tapi Wih. kalau pertanyaan tentang BCA ini aku udah hafal kali. BCA ini Kau memang tadi yang sempat terdiam, Babe. Kau sempat terdiam, Babe, di awal. Ya, tangannya nggak diem. Selatan musuh. Tangannya nggak diem. Daniel, lanjut pertanyaan berikutnya. Oke, ini. Ini menantang nih. Apa kepanjangan dari Paskibraka? Pasuk Bel dulu. Oke, Bel, Babe. pasukan pengibar bendera kakak. Dikit lagi. Gita. Pasukan pengibar bendera. Kak, Kak. Kakak. Iya. kayaknya. Nyerah. Pasukan Pengibar bendera. Bendera. Pusaka. Yeay, betul. Pusaka. Gita. Hidup kita, Bebita. Oke, Aha. poin buat kita. bukan Sansaka ya? Pertanyaan berikutnya. Oh ya, Bukan Sansaka kakak. ya? Bukan kakak, Oh, pusaka. oke. Ya. Pertanyaan berikutnya juga gampang. Siapa yang mengetik naskah proklamasi? Siapa dulu, Nil? Gita. Gita. Sayuti Melik. Betul.
Lanjut. Oh, itu luar biasa banget loh. Gue aja nggak tahu loh. Wow, that's Ya amazing. kan? Serius Kak. Iya kan? Iya, Namanya lucu. Unik Sayuti gitu, Melik. jadi aku selalu inget. Iya, iya, Karena iya. kok kalau bener. skripsi ditulisin orang, makanya kok selalu nyari-nyari tukang ini kan, tukang ketik. Iya, Dia tahu sejarah. iya, tahu sejarah. Aduh, aduh. Lanjut nih, kita masih punya 2 pertanyaan lagi deh, 2 pertanyaan lagi. Oke, Ulang tahun keberapakah Indonesia di tahun ini? 4. Gita. Oke, Gita. Kok Gita. ada apa ya? 76. Ya, karena Betul. pertanyaannya kegampangan, jadi pertanyaan bonusnya adalah berapa diskon terbesar yang ditawarkan pada festival jodoh lokal di BCA ini? Ntar dulu. Ya, Ya, Gita. ya. Gita dulu. Siapa nih? Gita. Gita. Pertanyaan tambahan. 76. Betul. 76 apa? Benar. 76%. 76%. Dah ya. Oke. Ada pertanyaan berikutnya yang merupakan pertanyaan terakhir dari Nael dan juga Daniel ya. Paling Silakan susah, diperebutkan. paling susah. Skor sementara berapa? Oh, nanti kita kasih tahu. Pertanyaan paling susah ya. Siapakah? Oke, di bel. Pemanasan lagi dong belnya. Babe. Serak bang, serak. Oh, ya udah. Capek kita tidak. Makanya diem nih. Gimana serak. sih? Oh, buat Udah ini ya. paling koslet. Menghemat energi. Iya. Ya. Ya udah, Sedikit aja ya, pertanyaannya. sedikit aja ya. Ya, skip. Langsung ke pertanyaan kalau gitu ya. Siapakah tokoh yang ada di Setelah yang satu ini, tetap di bro ya bro. Akhirnya aku ngerasain itu. ditungguin banget ya keluar dari Daniel. Baru Oke. mau teriak. Aduh, sampai keringetan Baru gua. mau Oke. teriak. Baru mau Oke. teriak ya. Tahan. Oke, ini serius. Yo. Sebutkan siapakah tokoh yang ada di pecahan uang 10.000? Buka dompet. Babe. Babe. Pak Soeharto. 50.000. Ya. Zaman dulu. 10.000 zaman dulu kan? Kan nggak dijelasin. 10.000 kapan? Nggak dijelasin. Jadi bebas dong. Tadi Bukan, bilang ini zaman kalau sekarang, 10.000 cuman sinyalnya hilang tadi zaman sekarang. Nah gitu. Zaman sekarang. Git, mau diambil Git? Ih gampang sih. Gila, lu nggak ada lu, 10.000. Kalau 10.000 Oh, sombong. ada yang 5.000. Wah, sombong. Ada baru 10.000. Aduh, Mana aja kok ya, Beb. aduh. Kalau 500-an gambar monyet ya kan? Iya. Oke. Jadi nggak ada nih ya, nggak ada yang bisa jawab nih ya. Antara kita sama Babe ya. Oke, ini udah ada yang jawab juga tuh di kolom komen tuh. Ada yang nolongin juga tuh. Ada Fandi Zara juga udah bantuin jawab. Jawabannya adalah Franz Kaisepo ya. Oke, itu tadi cerdas cermat kita bersama kita dan juga Babe. Dan Oke. skor Pemenangnya yang nih. kita dapatkan ya. Babe mendapatkan 3 poin. Sementara kita, Bebita mendapatkan 6 poin. Kita akan mendapatkan terima kasih dari Nael dan juga Daniel. Terima kasih. Wow. Wow, luar biasa ya. Diucapin. Wah, Lu berharap apa sih? Kalau Baben, Rolling eyes. Kalau Babe mendapatkan lepehan dari keringetnya Daniel, deh. Mana? Nih, keringat virtual. rekening Ha! BCA nanti aku Terima. kasih ya, rekening BCA. Ya, boleh. Rekening BCA perlu nggak? Perlu Rekening BCA ya. perlu. Soalnya aku Perlu, cuma ada tapi- rekening BCA aja nih. Asik. Betul. Gila. Luar biasa. Ditanya kayak gitu agak susah, tapi kalau ditanya rekening BCA, mohon maaf, 524, 503, 586, satu angka terakhir. Iya ya. Karena saya warisan diminta ya. Ya. Siap aku tuh.
Pada Tapi hafal. pinnya masih ingat nggak pinnya? Pinnya masih ingat nggak? Pinnya cepat. Pinnya apa pinnya? Cepat. Jangan pernah share. No, no, Tiga no, tiga no, no, angka di no. belakang kartu, tiga angka di belakang kartu apa? Tiga angka di belakang kartu. Nama ibu kandung siapa? Nama ibu kandung siapa? Cepetan. Lahirnya di mana? Halo polisi, ini jangan Lahirnya di kasur. Nah, yang kayak gini-gini Itu nih jangan sering salah. kejadian nih. Ini yang sering kejadian tuh. Itu tuh barusan kita SMS tuh ya, ada one time password tuh ya. Bisa tolong dibacain nggak? Langsung aja dibacain, nggak apa-apa. Ayo cepetan. Pokoknya Pressure, ya? itu adalah modus-modus. Gini ya. Iya, 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 jangan iya, sampai semuanya. awas modus ya. Jangan sampai kita kasih data rahasia kita, datamu rahasiamu. Oke, buat good friends Oke. ingat. Jangan sampai kasih data-data pribadimu ya. Oke, kalau misalnya mau cari tahu tentang modus-modus ini bisa masuk ke bca.co.id/awasmodus. Ya, di situ ada tuh lengkap tuh. Tipe-tipe modusnya kayak gimana? Yang nanyain nama ibu lah, ya. Nanyain apa lagi Ya. tuh? Ya kan? 3 angka di Pokoknya belakang kita kartu. kalau misalnya gara-gara si tadi bca.co.id/awasmodus itu akan memerdekakan kita dari penipu-penipu yang bermodus. Kita sendiri jadi merdeka. Itu Ya, ada. jadi kayak itu tuh ya. Benar. Ada ya. contoh-contoh kasus ya. Hmm. Iya, iya, iya. Iya, ada contoh-contoh kasus di sana. Jadi kita bisa set antisipasi kalau misalnya tiba-tiba telepon kita berbunyi dan udah tahu nih kalau misalnya dia nanyain data-data kita, jadinya kita nggak kasih. Itu, oke? Siap. Nah, ngomongin soal merdeka juga nih, kita nanya lagi deh sama Babe. Kalau misalnya arti kemerdekaan sendiri buat kalian sebenarnya apa sih? Kalau kita sih arti merdeka adalah Sedih. bisa keluar rumah tanpa masker sih sekarang. Kayak Oh. Ya, iya sih. aku rindu pakai lipstick terus nggak belepotan sampai bawah mata. Hah? Lipstick sampai bawah mata? Di sini, Bisa di sini ya? di plafon. Oh, lu pakai. Udah tidak. Gitu. Iya. Aku rindu lipstick adanya di bibir aja gitu. Jadi Nah, keluar rumah nggak pakai masker. Ya. ini solusi. Kalau misalnya kita mau pakai lipstick tapi nggak belepotan, pakai baskom Mana, aja Be? ditutup itu nih. Pakai baskom, baru pakai masker atau pakai mangkok. Bisa gini. Bang. Nah, pakai mangkok. Babe Jadi- ini profesional banget ya, karena lu sendiri Oh, emang ya. sering mengalami juga ya. Kalau misalnya lu pakai lipstick, emang jatuhnya ke atas juga ya, Babe ya. Iya. Ya kan kadang-kadang pengen juga biar nggak terlalu hitam gitu, Bang. Pakai lip gloss. Kirain lagi pakai baskom ini sekarang deh. Oke, itu versinya kita aminin ya. Semoga kondisi cepat membaik, jadi kita bisa beraktivitas lagi, nggak pakai masker seperti kerinduannya seorang Gita Bebita. Nah, kalau buat Babe Cabita, apa arti merdeka buat Babe? Sebenarnya tadi mau kayak Gita juga, cuman udah diambil dia duluan ya. Karena itu yang paling relate zaman sekarang tuh pasti itu gitu. Tapi kalau kemerdekaan menurut aku yang paling relate sama aku dalam waktu dekat ini adalah kemerdekaan dalam bercanda supaya tidak disomasi lagi. Jangan bawa tokoh-tokoh politik deh, udah aku bilang. Kamu nggak ngomong sedep. Setuju. Kan niatnya bercanda, kan udah aku bilang niatnya bercanda, kenapa disomasi? Itu makanya jadi mudah-mudahan makin kesini nanti Ya. netizen jangan semakin baper, jadi merdeka Nah. dalam bercanda. Kayaknya itu tuh jawabannya, solusinya. Kemerdekaan dari rasa baper. Betul. Ya, sih? Benar. Kemerdekaan dari Bener. sekarang kan di Indonesia banyak orang yang tersinggung atas nama orang lain, orang yang disinggung aja nggak tersinggung, tapi yang tersinggung orang lain gitu. Mm-mm. Jadi kebebasan Deep. dalam rasa baper gitu. Ya. That's deep. Nyamper ya. Oke, itu tadi merdeka versi mungkin yang mendukung kegiatan kalian bekerja gitu ya, kayak Gita dengan maskernya, lo dengan kebaperannya. Kalau merdeka secara finansial, pengertian menurut kalian berdua gimana nih, Gita sama Babe? Merdeka secara finansial adalah aku pengen ketika aku bertransaksi apapun nggak ada biaya transaksi, Kak, jadi kayak nol aja gitu. Boleh nggak? Wah. Jadi yang aku keluarin 100.000 jangan 101.500. Ya.
Bisa. Puas banget tuh, bisa. Ya, Oke, itu pengertian. itu kemerdekaan finansial. Kalau dari Babe sendiri gimana? Gimana, Be? Ya kalau kita tahu lah kan, kalau kemerdekaan finansial itu kan artinya setiap yang berhubungan dengan pengeluaran duit kita tuh udah nggak mikir lagi. Itu berarti Weh. kita udah bebas dari kemerdekaan finansial. Makanya udah paling pas nanya sama aku nih, karena memang aku tuh paling nggak mau mikir panjang ya. Anak aku aja, ini anak aku baru lahir, itu yang jaganya langsung 2 orang tuh, Oh. istri sama mertua. Ya Jadi- gratis dong bro, gratis dong. Iya. Kita pikir ada budget di sana. Kan nggak mikir Iya. lagi dia. Tapi kan Nggak ada mikir. budget dong. Nggak Ada budget budget ya. mingguan ada. Ada. Ada budget mingguan. Kadang-kadang kan minta juga. Memang kadang sering-sering kali memang kadang kesel juga kan. Cuman kan Iya. ada budget mingguan. Store tunai ya. Iya. Oke. Itu tadi jawaban mereka berdua, Nil. Aduh. Ini gue nggak ditanya nih kemerdekaan finansial Oh nih. ya. Ya udah kita tanya yuk. Gita tanya dong, Git. Git tanya, Git. Daniel mau ditanya. Kan kalau yang ditanya kayak gitu yang belum merdeka secara finansial, Bapak Weh. Bapak mau udah merdeka. Bapak tiap tahun ada acara tetap. Udah pasti finansialnya merdeka. Ya. Kita tuh masih pantas Pak ditanyain Pak Daniel gimana? Pak Daniel, silakan diberesin, Oke. Pak. Mudah-mudahan kita juga merdeka dari kecemburuan sosial ya. Tapi gue nggak Dari ngerti, Nob, ya. kilat mukanya aja udah beda. Dari kilat mukanya udah beda. Oh, ada. Sosok mau Wah. ditanya lagi. Sosok mau ditanya lagi. Kalau Mas Daniel Salahkan lo, gimana Nil. sih? Aduh. Udah beda. Nah, ini Eh, Oke. gimana nih? Kalau gue ngerasa untuk kita bisa ngerasa merdeka secara finansial, itu kita harus berani untuk memberi. Kita harus berani berdonasi karena hanya orang-orang yang kaya, yang punya mental kaya, hanya orang-orang yang mempunyai mental kemerdekaan secara finansial itu berani memberi. Tapi kalau misalnya lu belum merdeka secara finansial, lu akan selalu merasa takut akan uang atau semua finansial lu gitu. Justru kita membuktikan bahwa kita orang merdeka dengan berdonasi. Menurut gue sih itu, gitu. Gitu. Gitu kita. Tuh, Luar merdeka. biasa, luar biasa. Merdeka dari dijat sama orang berdasarkan ini ya, luarannya ya. Luar biasa. Kilap dari kilap lo katanya. Oke lah. Semoga arti merdeka ini kilap dan silap ya terjadi sama kita semua apapun pengertian merdeka baik itu finansial maupun kehidupan pribadi. Amin, ada amin? Amin. Itu dong ya. Ya udah nyari 1 jam berarti saatnya kita harus pamit. Nah sebelum pamit satu-satu gue pengen tanyain dong yang mau disampaikan buat Good Friends nih. Mulai dari lo Nil. Hai, gue pamit. Wait, apa? Gue harus ngapain? Gue nggak tahu. Yang mau lo sampein sebelum kita pamit buat Good Friends yang lagi nontonin kita nih dari Sabang sampai Merauke. Oh, oke. Gue gila, gue nggak siap banget sih. Ya, pokoknya Penuh kejutan ya, lagunya. buat Good Friends dari Sabang sampai Merauke, merdeka. Dan ini kemerdekaan itu buat kita semua. Gue berharap banget kita semua di sini mempunyai mental merdeka. Biarpun kita sudah merdeka, tapi kadang-kadang mental kita itu masih seperti mental orang dijajah gitu. Jadi sebisa mungkin kita mempunyai mental merdeka. Udah gak ada lagi dijajah rasa ketakutan, gak ada lagi dijajah rasa kekhawatiran, gak ada lagi dijajah rasa inferior, tapi kita benar-benar merdeka sebagai seseorang Indonesia seutuhnya gitu, karena itu yang diperjuangkan sama pahlawan kita dengan darah dan keringat mereka. So, merdeka. 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 Ya. Merdeka. Gita sama Babe ada yang mau disampaikan nggak buat Good Friends nih? Sebelum kita pamit. Gita dulu Kalau deh. kita sih karena festival jodoh lokal tadi udah dibilangin dari awal adalah kayak kita mesti bangga dan ngedukung semua UMKM. Jadi terutama untuk perempuan-perempuan, karena aku nggak tahu kalau cowok kayak gimana ya, tapi kalau cewek-cewek berbanggalah pakai produk-produk paling simpel skincare dan makeup dari Indonesia, karena kita punya produk bagus-bagus banget dan udah kayak kualitasnya udah sangat mumpuni. Jadi kalau misalnya sekarang cuma posting-posting, aku pakai ini nih, baru beli kemarin waktu jalan-jalan di mana. Mulai sekarang harus yang ditunjukkan adalah brand-brand lokal yang benar-benar kita bangga punya itu di Indonesia, gitu aja. Cakep. Thank you kita. Merdeka. Babe.
Merdeka. Ya buatnya aku, buatnya good friend semuanya dari Sabang sampai Merauke di tanggal 17 Agustus ini, aku mengucapin selamat dan tetap semangat dalam mengikuti lomba, karena kita tahu dari Sabang sampai Merauke hari ini kita sedang berlomba, lomba bertahan hidup. Mudah-mudahan kita semua bisa bebas dari penyakit dan wabah corona ini, tetap sehat selalu dan rezeki kita dibukakan ke depannya dan kita semuanya bisa sehat dan rezekinya lancar. Amin. Amin. Thank you kalau gitu Daniel. Gita dan juga Babe udah mau join sama BCA. Sehat-sehat terus ya. Terakhir kita mau ngomong Dirgahayu Indonesia 76. Merdeka. 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 Bye Nil. Merdeka. Bye Gita. Bye Babe. Bye bye. Bye. Oke. Hai semua. Bye semuanya. Sekarang kita udah dapat nih 2 orang terpilih yang sudah ikutan kuis kita, di mana kita ngundangin Good Friends buat kasih tahu apa sih pengalaman 17-an yang gak terlupakan ya. Aku akan bacain 2 orang pemenangnya adalah Ed Mudorivin ya. Selamat untuk Ed Mudorivin, bilang katanya domisili di Jakarta. Pengalaman yang paling gak terlupakan adalah di Wisma Atlet balap karung dengan menggunakan hazmat. Merdeka relawan ya. Oke, selamat Mudorivin mendapatkan 1 buah flash edisi spesial kemerdekaan Republik Indonesia. Yang kedua, pemenangnya adalah Indah Permatasari _9. Di Kediri katanya bagi-bagi perlengkapan tidur untuk santri, yatim, piatu, dan juga duafa. Itu adalah pengalaman 17-an yang paling tidak terlupakan. Selamat untuk 2 akun pemenang. Jangan lupa nanti pemenang akan dihubungin lewat DM Instagram oleh akun resmi BCA, yaitu @goodlifebca, yang sudah centang biru alias akun ini yang lagi dipakai ya. Dan terverifikasi juga. Dan mau ngingetin sama Good Friends, jangan pernah share data kalian, ya, data pribadimu ke akun bodong yang mengatasnamakan BCA, karena datamu adalah rahasiamu. Kalau mau cek, tinggal cek akun @goodlifebca yang sudah centang biru ya. Dirgahayu BCA, dan jangan lupa juga untuk mampir ke Festival Jodoh Lokal. Dalam rangka 17 Agustus, silakan mampir ke bca.co.id ya. Nanti dicari di sana ada Festival Jodoh Lokal. Silakan belanja di sana karena ada produk-produk lokal yang diskon sampai dengan 76% ya. Terima kasih banyak buat Good Friends yang sudah nonton dari tadi di acara Bro Bro Ya Bro. Kita ketemu lagi di acara berikutnya. Kalau gitu Nel Siombing pamit. Dirgahayu Indonesia Merdeka.